Kata motivasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Banyak dari kita mungkin sering mencari kata-kata motivasi melalui media sosial. Ketika kita akan memulai untuk melakukan suatu pembelajaran atau proses belajar, tentunya kita akan memiliki motivasi. Salah satu motivasinya adalah kita bisa pandai atau cerdas. Dengan motivasi tersebut, maka proses belajar kita akan lebih menyenangkan dan efisien. Kemudian ketika kita merasa berat badan kita kok naik, kita kok jadi cabi pipinya, maka kita akan termotivasi untuk melakukan olahraga-olahraga kecil dan juga mengurangi rebahan di kasur. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Berikut adalah pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut KBBI, pengertian dari motivasi adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang atau individu secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan tertentu. Pengertian yang berikutnya adalah pengertian dari ahli, yaitu dari Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks, serta hal itu kebanyakan merupakan suatu karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme, khususnya manusia. Pengertian yang kedua yaitu pengertian dari ahli Chaplin dan juga McDonald. Menurut Chaplin, pengertian motivasi adalah variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Menurut McDonald, pengertian motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan baik berupa kebutuhan, keinginan, tujuan, dan sebagainya yang timbul dalam diri individu untuk melakukan tindakan. Jenis atau macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi menurut Woodward dan Marquis. Mohon dikoreksi jika ada salah penyebutan nama. Menurut kedua ahli tersebut, motivasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kebutuhan-kebutuhan organis yang mencakup makan, minum, bergerak, tidur, dan sebagainya. Kedua, yaitu motivasi darurat, mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, berusaha, mengejar, dan pantang menyerah. Ketiga, yaitu motivasi objektif yang diarahkan kepada objek tertentu di sekitar kita. Yang kedua yaitu macam-macam motivasi menurut Chaplin. Mohon dikoreksi juga jika ada salah penyebutan nama. Menurut ahli tersebut, motivasi dibagi menjadi 2, yaitu physiological drive dan social motive. Physiological drive mencakup dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, dorongan seks, dan sebagainya. Sedangkan social motives itu merupakan dorongan yang berhubungan dengan orang lain seperti dorongan ingin berbuat baik, estetis, dan sebagainya. Macam-macam motivasi menurut Fredson yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu physiological drive yang merujuk pada motivasi bawaan atau tanpa dipelajari. Yang kedua, affiliate need yang merupakan motivasi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu cognitive motive yang menunjuk pada gejala intrinsik yang menyangkut kepuasan individual. Yang keempat, self-expression yang menyangkut kreativitas dan imajinasi. Yang kelima, self-enhancement melalui aktualisasi diri. Berikut adalah beberapa cara untuk memotivasi diri sendiri. Cara memotivasi diri sendiri. Yang pertama, fokus. Fokus dapat dilakukan melalui beberapa cara. 1. Jangan takut dan ragu untuk memulai dan melakukan sesuatu. Karena jika kita takut dan ragu, maka perubahan besar tidak akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu tentukan goals dan buat rencana yang matang serta terstruktur berdasarkan goals yang ingin dicapai. Yang ketiga, terus fokus pada goals tersebut dan tidak terdistract hal-hal lain yang bisa menghambat pencapaian goals. Yang keempat, lakukan dengan hati gembira agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Yang kelima, berikan reward pada diri sendiri ketika berhasil dalam pencapaian dan kemajuan yang telah diraih. Cara memotivasi diri yang kedua yaitu percaya diri.
Percaya diri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, memiliki kapasitas penuh. Kita harus memiliki semangat, daya juang, tanpa takut dan ragu untuk memulai perubahan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir perbuatan atau tindakan yang unfaedah. Yang ketiga, mengisi diri dengan hal yang positif. Yang keempat, memulai dengan hal yang kecil agar kita tahu bagaimana proses dan juga kesulitan dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Proses akan berprogres. Yang kelima, yaitu membayangkan dan menggambarkan goals yang dimiliki agar kita bisa mencapai goals yang dimiliki. Cara memotivasi diri yang ketiga yaitu dengan atur arah dan tujuan. Atur arah dan tujuan ini meliputi 1. Antusias. Kita harus bersemangat dan pantang menyerah untuk menggapai apa yang menjadi tujuan atau goals kita. Yang kedua, menetapkan rencana sesuai tujuan agar setiap proses yang kita jalankan itu lebih terstruktur dan maksimal. Yang ketiga, bergaul dengan lingkungan yang positif agar memberikan dampak yang positif juga terhadap kita. Yang keempat, catat setiap progres yang dimiliki atau yang dicapai karena setiap progres merupakan hal yang paling berharga. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Dawn Clark. ご覧いただきありがとうございます。